Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada pemirsa. Selamat menunggu santai-santai mau istirahat. Di sini saya kok kepingin membacakan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya membacakan sesuatu buku kepada pemirsa. Buku ini adalah buku Berpikir dan Menjadi Kaya yang dikarang oleh Napoleon Hill, ya. Saya baca kok kok bagus sekali, dan saya ingin sharing kepada pemirsa, mudah-mudahan berkenan. Oke, ini halaman pertama, judulnya pikiran adalah sesuatu yang konkret, gitu ya. Subjudulnya, orang yang memikirkan langkah hidupnya menjadi partner Thomas Alva Edison. Ya. Sungguh pikiran adalah sesuatu yang konkret dan merupakan sesuatu yang kuat kalau dipadukan dengan tekad yang bulat, ketekunan dan keinginan yang menyala-nyala untuk penjabarannya dalam wujud kekayaan atau materi lainnya. Ini ada ceritanya dari pernyataan yang saya bacakan tadi, bahwa pikiran itu adalah sesuatu yang konkret dan merupakan sesuatu yang kuat kalau dipadukan dengan tekad yang bulat, ketekunan, dan keinginan yang menyala-nyala untuk penjabarannya dalam wujud kekayaan atau materi lainnya. Jadi ceritanya, beberapa tahun yang lalu Edwin C. Barnes ini menyadari betapa benar bahwa orang bisa benar-benar berpikir dan menjadi kaya. Penemuannya ini tidak diperoleh ketika ia sedang duduk berpangku tangan. Penemuannya datang sedikit demi sedikit, bermula dari keinginan yang menyala-nyala untuk menjadi mitra bisnis Edison yang agung. Salah satu ciri khas utama keinginan Barnes adalah bahwa keinginannya pasti. Dia ingin bekerja bersama Edison, bukan untuk dia. Perhatikanlah baik-baik bagaimana dia berusaha menjabarkan keinginannya menjadi kenyataan. Dan Anda akan memperoleh pengertian yang lebih baik mengenai prinsip yang menuju kekayaan. Ketika keinginan atau impuls pemikiran ini mula-mula terpancar ke dalam pikirannya, dia dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengambil tindakan. Ada dua kesulitan menghambat jalannya. Dia tidak kenal dengan Edison dan dia tidak mampu membayar karcis kereta api untuk pergi ke Orange, New Jersey. Kedua kesulitan ini sudah cukup untuk membuat kebanyakan orang putus asa, sehingga tidak berupaya untuk memenuhi keinginannya. Tetapi ini bukan sembarang keinginan. Sang penemu dan gelandangan. Dia, maksudnya,
Edwin C. Barnes ini memperkenalkan diri di laboratorium Edison dan mengatakan dia datang untuk melakukan bisnis bersama sang penemu. Pada saat menceritakan pertemuan pertama antara Barnes dan Edison, bertahun-tahun kemudian Edison berkata, "Dia berdiri di hadapan saya. Kelihatan seperti seorang gelandangan, tapi ada sesuatu dalam pancaran wajahnya yang memberikan kesan bahwa dia bertekad mendapatkan apa yang dikejarnya. Saya telah mempelajari dari pengalaman bertahun-tahun dengan banyak orang, bahwa kalau seseorang benar-benar sangat menginginkan sesuatu sehingga dia bersedia mempertaruhkan seluruh masa depannya pada satu kesempatan supaya dia mendapatkannya, maka dia pasti akan menang. Saya memberinya kesempatan yang dimintanya sebab saya melihat dia sudah membulatkan tekad untuk bertahan sampai berhasil. Peristiwa-peristiwa yang menyusul kemudian membuktikan bahwa saya tak keliru. Mungkin bukan penampilan si pemuda yang menyebabkan dia bisa memulai bekerja di kantor Edison, sebab hal itu jelas tidak menguntungkan dirinya. Dalam hal ini, yang penting adalah apa yang dipikirkannya. Barnes tidak langsung menjadi mitra bisnis Edison setelah wawancara pertama, akan tetapi mendapat peluang untuk bekerja di kantor Edison dengan upah nominal. Berbulan-bulan telah berlalu, rupanya tidak ada apapun yang terjadi untuk mendekatkan sasaran yang diinginkan, yang ditetapkan Barnes dalam pikirannya sebagai tujuan utama yang pasti. Tetapi sesuatu yang penting telah terjadi dalam pikiran Barnes. Dia terus-menerus meningkatkan keinginannya untuk menjadi mitra bisnis Edison. Para ahli psikologi dengan tepat mengatakan bahwa kalau seseorang benar-benar siap untuk suatu, benda itu akan muncul sendiri. Barnes telah siap untuk menjadi mitra bisnis Edison. Lebih dari itu, dia bertekad untuk selalu siap sedia sampai dia memperoleh apa yang dicarinya. Dia tidak mengatakan kepada diri sendiri, sudahlah, apa gunanya. Saya rasa saya sebaiknya mengubah pendirian dan mencari pekerjaan sebagai seorang wiraniaga. Sebaliknya dia mengatakan, saya datang ke sini untuk melakukan bisnis dengan Edison. Dan saya akan mencapai tujuan ini walaupun memerlukan waktu seumur hidup. Dia sungguh-sungguh dengan kata-katanya. Sungguh akan berbeda kisah yang akan diceritakan orang kalau saja mereka memegang teguh tujuan yang pasti dan terus mempertahankannya sampai tujuan itu menjadi obsesi yang mengalahkan segala-galanya. Mungkin pemuda Barnes tidak mengetahui hal ini pada waktu itu, tapi kemauannya yang sangat keras, keteguhannya dalam memegang satu keinginan ditakdirkan bisa menggilas semua rintangan dan mendatangkan kepadanya kesempatan yang dicarinya. Kesempatan datang dengan tersamar. Setelah akhirnya datang, kesempatan itu tampil dalam bentuk yang berbeda dan dari arah yang berbeda daripada yang diduga oleh Barnes. Ini merupakan salah satu trik dari kesempatan. Kesempatan mempunyai kebiasaan yang licik, menyelinap lewat pintu belakang dan kerap kali datang menyamar dalam bentuk kemalangan atau kekalahan sementara.
Barangkali itulah sebabnya begitu banyak orang yang gagal mengenalinya. Edison baru saja menyempurnakan sebuah alat kantor baru yang pada masa itu dikenal dengan nama mesin dikte Edison. Para wiraniaganya tidak antusias terhadap mesin itu. Mereka tidak percaya bahwa mesin itu bisa dijual dengan mudah. Barnes tahu dia bisa menjual mesin dikte Edison. Dia menyatakan ini kepada Edison, dan seketika itu ia mendapatkan kesempatan. Dia berhasil menjual mesin itu. Bahkan dia bisa menjualnya dengan begitu berhasil. Sampai-sampai Edison memberinya kontrak untuk mendistribusikan dan memasarkannya ke seluruh Amerika. Dari persekutuan bisnis ini, Barnes membuat dirinya kaya. Tetapi dia melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Dia membuktikan bahwa orang benar-benar bisa berpikir dan menjadi kaya. Berapa banyak uang yang pada mulanya diinginkan oleh Barnes? Saya sama sekali tidak tahu. Mungkin dia memikirkan uang 2 atau 3 juta dolar. Tapi jumlah itu berapapun banyaknya menjadi tidak penting kalau dibandingkan dengan aset lebih besar yang diperolehnya dalam bentuk pengetahuan yang pasti bahwa impuls pemikiran yang abstrak bisa diubah menjadi imbalan materi dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diketahui. Barnes secara harfiah memikirkan dirinya menjadi mitra bisnis Edison yang agung. Dia memikirkan dirinya memperoleh kekayaan. Dia tidak memiliki apapun untuk memulainya kecuali kemampuan untuk mengetahui apa yang diinginkannya dan tekad untuk mempertahankan keinginan tersebut sampai dia bisa menjadikannya kenyataan. Demikian pemirsa, mudah-mudahan apa yang saya bacakan ada manfaatnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.